Pak Jokowi mau jadi ketua umum P3 saja, partai P3, partainya para kiai, itu Pak Jokowi ditolak sama para kiai. Kok ini mau dijadikan nabi? Nabi mana yang kemudian ditolak sama para kiai? Selamat malam semuanya. Hari ini tiba-tiba muncul satu pernyataan yang sangat-sangat mengejutkan dari kader PSI yang menyebutkan bahwa Pak Jokowi sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk menjadi nabi. Tak pikir jadi ketua umum PSI ini jadi nabi. Karena menurut Deddy Nurpalaka, Pak Jokowi ini sudah cukup syarat untuk menjadi nabi, tapi malah memilih tetap menjadi manusia biasa yang sederhana dan tetap bersenyum ketika bertemu dengan masyarakat dan seterusnya. Pernyataan-pernyataan dari Deddy Nurpalaka sampai sekarang ini itu menimbulkan pro kontra dan kemudian diperdebatkan oleh banyak orang dan dipertanyakan gitu, kalau Pak Jokowi jadi nabi, agamanya yang mana ya? Ya meskipun nggak semua nabi membawa agama sih gitu ya. Jadi ini menjadi pertanyaan atau perdebatan yang lucu, dan awalnya saya pikir itu tidak terlalu penting siapa Deddy Nurpalaka ini, karena ya paling orang iseng gitu ya, paling orang stres karena nggak bisa masuk ke Senayan atau gagal jadi caleg misalkan, biasanya ada tuh yang seperti itu. Jadi kalau kader PSI sampai berhalusinasi sampai setinggi itu, biasanya udah kalah banyak di pileg gitu. Biasanya gitu ya. Jadi awalnya saya nggak tertarik untuk membahas soal ini, sampai kemudian secara tidak sengaja melihat profil Deddy Nurpalaka ini, ternyata dia adalah Ketua Biro Ideologi DPW Bali dari PSI. Ketua Biro Ideologi. Jadi wacana atau pernyataan yang disampaikan sama Deddy Nurpalaka ini bukan lagi hanya ucapan halusinasi atau ucapan yang remeh-temeh. Ini nampaknya sudah benar-benar masuk ke dalam urusan ideologi PSI. Karena yang menyampaikan adalah Ketua Biro Ideologi DPW PSI gitu. Jadi penilaian ini menjadi semakin terlihat serius, yang menyebutkan seolah-olah Pak Jokowi memang sudah cukup syarat untuk menjadi seorang nabi. Dan apalagi sampai sekarang belum ada satupun teguran dari Kaesang sebagai ketua PSI ataupun dari elit partai PSI yang lain terkait pernyataan ini. Jangan-jangan Kaesang juga setuju bapaknya jadi nabi. Dan dari Deddy Nurpalaka sendiri belum ada pernyataan permintaan maaf dari apa yang dia sampaikan, dan malah seperti dia ini yakin betul dengan apa yang sudah dia ucapkan. Seolah-olah dia merasa benar dan tidak ada yang perlu dikoreksi dari pernyataannya bahwa Pak Jokowi sudah cukup syarat untuk menjadi seorang nabi. Ya karena ini menjadi sebuah ide atau pernyataan yang berangkat dari orang yang menjadi ketua ideologi, Biro Ideologi DPW PSI Bali, maka saya kok curiga jangan-jangan ini beneran mau jadi nabi. Ya, saya membayangkan kalau Pak Jokowi jadi nabi, maka agamanya PSI. Agamanya bawa mawar gitu kan, bawa mawar, nyembah mawar kemana-mana. Ada mawar disembah gitu ya, terus kemudian bikin patung mawar itu. Saya membayangkan seperti itu jadinya. Ya, tapi kalau dari sisi penilaian secara objektif atau dari sisi logis dan alur berpikir orang-orang yang waras atau yang masih punya otak berfungsi dengan normal gitu ya, nabi itu biasanya membawa ajaran gitu. Nah, kalau Pak Jokowi katanya dianggap sudah cukup syarat untuk menjadi seorang nabi, ya ajaran apa yang Pak Jokowi bawa gitu? Jokowisme misalkan, mengubah undang-undang lewat MK, lewat besannya, demi anaknya sendiri bisa masuk sebagai cawapres misalkan. Apakah ide atau ajaran yang seperti itu yang coba disembah sama kader-kader PSI ini gitu? Atau yang diam-diam mengeruk nikel di Papua, bilangnya wisata, ternyata ngeruk nikel. Jadi dari sisi saya belum ada syarat apapun yang dipenuhi oleh Jokowi untuk kemudian bisa menjadi seorang nabi. Saya sudah lama
mengikuti Pak Jokowi dan kemudian memuji-muji Pak Jokowi dalam 9 tahun kemarin gitu ya, tapi tidak ada satupun unsur yang menurut saya bisa membuat Jokowi menjadi seorang nabi. Jadi kalau ada orang-orang bilang bahwa saya menabikan Jokowi, saya tidak terima dengan itu. Tapi hari ini ternyata kader PSI meyakini itu dan bahwa menyebutkan bahwa Pak Jokowi sudah cukup syarat untuk menjadi nabi. Jadi saya mempertanyakan atas dasar apa? Kalau soal urusan katanya Pak Jokowi itu sabar, ya nggak sabar-sabar banget lah gitu ya. Ulang Roy Suryo udah masuk penjara. Udah banyak yang masuk penjara, Bambang Tri, kemudian Sugino dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian sekarang masih juga berkasus dengan Roy Suryo, Rismond dan kawan-kawan. Itu ya sabarnya di mana? Kalau bicara soal keikhlasan, bagaimana seorang Jokowi bisa dianggap sebagai orang yang ikhlas kalau dia berambisi untuk 3 periode, kalau dia berambisi untuk mencengkram kekuasaan di Indonesia ini lewat anaknya? Bagian mana yang kemudian pantas untuk disebut sebagai ikhlas gitu. Jadi dari sisi saya jelas ini tidak memenuhi unsur kenabian. Jadi kalau PSI kemudian melihat Pak Jokowi katanya sudah cukup syarat, saya nggak tahu syarat yang mana. Ya karena kalau bicara soal kejujuran misalkan yang dibawa oleh nabi sebelum kita sebelumnya gitu ya, itu kan tidak ada sedikit pun titik kejujuran yang ada di Jokowi gitu. Jokowi itu kalau soal bohong, waduh banyak, rekam jejaknya banyak gitu. Seperti misalkan Gibran yang ya nggak mungkin jadi cawapres gitu, padahal udah disiapin. Bohongnya tuh udah tiap hari lah, sampai kita kemudian jadi bingung ini Pak Jokowi lagi bohong atau lagi jujur gitu kan. Karena semuanya abu-abu gitu. Bilangnya ke kanan, ternyata ke kiri. Jadi ya kalau Pak Jokowi mau dijadikan seorang nabi gitu ya, nabi macam apa yang setiap hari pernyataannya itu bohong semua. Atau kalau nggak bohong semua, mayoritasnya bohong lah gitu. Nggak ada nabi-nabi sebelumnya yang bersikap seperti Jokowi. Jadi ya saya mempertanyakan dan nggak paham dari sisi mana kemudian syarat-syarat itu disampaikan dengan sangat meyakinkan oleh Dedi siapa tadi itu? Dedi Nurpalaka. Orang ini nggak terkenal, nggak tahu saya sebelumnya dia ini siapa. Tiba-tiba hari ini menjadi pembicaraan karena menyebut Pak Jokowi sudah cukup syarat menjadi nabi. Ya mungkin dia coba cari panggung, mungkin juga ya ada unsur-unsur tertentu. Tapi ya bagi saya kalau misalkan alasan untuk membuat seorang Jokowi itu dianggap cukup syarat untuk menjadi nabi karena misalkan karena pembangunan ya di era Jokowi, jalan tol, bandara, pelabuhan dan sebagainya, ya mana bisa. Itu tidak memenuhi unsur syarat untuk menjadi nabi gitu, karena ya Firaun juga bikin piramid kok, bikin bangunan banyak. Ya tapi kan bukan nabi, cuma raja gitu ya. Ya kalau Bahlil misalkan sudah menyebut Jokowi ini sebagai Raja Jawa misalkan, itu pun sudah tidak diterima oleh banyak orang, diprotes oleh banyak orang karena ya masa Raja Jawa kayak gitu misalkan gitu ya. Ini sekarang PSI lebih maju lagi, menyebut Jokowi sebagai seorang nabi, bos. Cocok untuk menjadi seorang nabi gitu. Jadi ya antara Golkar dengan PSI ini memang agak-agak ini ya. Agak-agak kebanyakan whisky kayaknya mereka ini. Jadi ya akhirnya kalau ini kemudian dibiarkan, tidak ada teguran apapun dari elit partai PSI, entah itu dari Kaisang sendiri, ini terus terang sangat mengkhawatirkan gitu. Ya karena mana bisa kemudian Jokowi dianggap cukup syarat sebagai nabi. Apa contoh yang dilakukan oleh Pak Jokowi sampai kemudian membuat dia sangat mulia sekali? Apa gitu? Nabi itu nggak kemudian berambisi supaya anaknya bisa menjadi penguasa gitu. Jangankan nabi, kiai aja itu yang punya ambisi agar anaknya menjadi penguasa, itu nggak pantas untuk dijadikan dianggap sebagai kiai, atau status kiainya itu dipertanyakan. Ini nabi, masa kemudian punya ambisi pribadi? Dan lagian PSI nggak soal jauh-jauh mengatakan Pak Jokowi cukup syarat untuk jadi nabi deh. Udah, jangan, itu kejauhan bagi saya gitu ya. Pak Jokowi mau jadi ketua umum
P3 saja, partai P3, partainya para kiai, itu Pak Jokowi ditolak sama para kiai. Kok ini mau dijadikan nabi? Nabi mana yang kemudian ditolak sama para kiai? Jadi ya, jangan jangan kejauhan lah berimajinasinya gitu ya, karena menjadi nabi itu ya butuh satu legacy, butuh satu arahan, butuh satu ajaran yang kemudian bermanfaat untuk masyarakat dan umat, terus kemudian memberikan toladan-toladan yang baik demi kehidupan manusia, dan itu tidak ada di Jokowi gitu. Bahwa Pak Jokowi di eranya melakukan pembangunan jalan tol, jalan provinsi di Papua dan sebagainya, iya gitu, tapi itu tidak bisa kemudian dijadikan syarat atau dianggap cukup syarat untuk menjadi nabi. Ya lucu aja lah gitu, masa nabi ditolak sama kiai? Dan nggak usah jauh-jauh jadi nabi, jadi sekjen PBB saja yang sebelumnya kan gaung-gaungkan ketika Pak Jokowi masih jadi presiden gitu ya. Wah, nanti bisa menjadi sekjen PBB gitu ya, Persatuan Bangsa-Bangsa gitu ya. Terus tapi sampai sekarang ya nggak bisa. Jadi kalau kemudian untuk menjadi sekjen PBB saja itu sudah sangat jauh atau sangat mustahil diraih, ya jangan berandai-andai atau berharap bisa menjadi nabi. Coba jadi sekjen Golkar dulu deh. ya kalau jadi sekjen Golkar aja nggak bisa, gimana mau jadi nabi gitu. Kalau cuma jadi ketua umum PSI nggak perlu jadi nabi gitu. Jadi tukang pisang juga jadi ketua umum PSI gitu. Atau jadi penyanyi kayak Giring udah bisa tuh jadi ketua umum PSI gitu. Jadi ya ini adalah sebuah ide yang mungkin nggak ngerti saya tujuannya apa, tapi secara politik ketika ini disampaikan dan tidak ada teguran apapun dari elit PSI, ini menunjukkan bahwa narasi-narasi seperti ini itu ya sudah direstui oleh pihak mereka gitu, sehingga ke depan kalau Pak Jokowi benar-benar menjadi ketua umum PSI gitu ya semoga tidak ada bahasan nabi-nabian lagi gitu, karena nabi sudah selesai, sudah nggak ada nabi lagi. Dan kalau PSI mau mengusung Jokowi sebagai nabi ya nggak tahu saya dia nanti mau masuk ke agama yang mana, karena pilihannya dua kan. Kalau nabi itu kan dia membawa agama sendiri atau menjadi bagian dari agama yang sudah ada. Kalau dia mau bawa agama sendiri, agamanya apa? Kalau mau masuk ke agama yang sudah ada, itu pasti ditolak oleh semua agama yang ada. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.